Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting terkait tentang calon mertua. Artinya bagaimana sih menaklukkan hati calon mertua. Jadi teman-teman udah lama berpacaran dan berencana ingin ketemu dengan calon mertua, ingin serius, ingin menikah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Tipsnya apa? Atau mungkin teman-teman yang tidak direstui, apa nih yang harus dilakukan supaya menaklukkan hati calon mertua? Ini yang coba saya bagikan. Saya berharap ini dapat membantu teman-teman muda yang sedang berpacaran, yang mencoba menghadap orang tua ataupun yang tidak direstui. Ini yang coba saya bagikan dan saya percaya ini akan sangat membantu teman-teman muda. So, berikut ini tips menaklukkan hati calon mertua. Yang pertama kali adalah jadilah pribadi yang terbaik. Kalau kita jadi pribadi yang terbaik, kemanapun kita pergi akan disukai orang. Termasuk kita ketemu dengan calon mertua kita, dia juga akan menyukai kita. Nah, kalau saya bilang yang terbaik artinya bukan cuma pekerjaan, tapi lebih kepada karakter, cara kita hidup, sepak terjang kita, track record kita, semuanya mesti yang terbaik. Dan saya percaya tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi pribadi yang terbaik. Start from now, mulai dari sekarang. Dan saya percaya ketika kau jadi pribadi yang terbaik, hati calon mertuamu akan diluluhkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tips menaklukkan hati calon mertua. Yang kedua adalah belajarlah sopan dalam berpakaian dan bertutur kata. Saya beritahu, semua orang tua mau yang terbaik untuk anaknya, dan dia nggak mau anaknya mendapatkan yang tidak terbaik. Untuk itu orang tua akan memperhatikan bagaimana nih cara dia berpakaian, bagaimana nih cara dia bertutur kata. Kalau dia amati ini berpakaian kurang sopan, terlalu terbuka, belum lagi tutur katanya yang sembarangan ngomong, kotor ngomong segala macam. Mana ada orang tua yang mau memberikan anaknya ke yang kayak gitu. So, teman-teman, yang kedua ini, belajarlah untuk sopan dalam berpakaian. Jangan berpakaian terbuka, jangan bertutur kata sembarangan. Please, jangan. Karena itu akan jadi satu penilaian yang sangat besar, menentukan kamu direstui atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, tips menaklukkan hati calon mertua. Maka yang ketiga adalah bersikaplah dewasa. Ini lebih kepada si cowok. Bersikaplah dewasa dan jadilah gentleman. Artinya begini, jangan dekati calon mertuamu dengan cara sampaikanlah ke orang tuamu begini-begini. Jangan dengan cara melalui sepupunya kah atau saudara, jangan. Apalagi lewat chat, jangan. Jadilah dewasa dan jadilah gentleman. Artinya begini, bawalah cewekmu menghadap ke orang tuanya, izinlah baik-baik. Maka itu akan jadi satu penilaian dari orang tua dia, bahwa dia dapati bahwa laki-laki ini adalah laki-laki bertanggung jawab, laki-laki yang berani menghadap orang tua. Dan itu satu nilai plus. Satu nilai plus. So, bersikaplah dewasa dan jadilah gentleman. Untuk teman-teman cowok, engkau wajib melakukan ini. Nah, kemudian yang keempat, tips menaklukkan hati calon mertua. Maka yang keempat adalah pastikan, ini penting banget, pastikan jelas
pekerjaan dan tabunganmu. Saya beritahu, tidak ada orang tua yang memberikan anaknya kepada orang yang tidak jelas pekerjaannya, kepada orang yang tidak punya tabungan. Mana mungkin? Orang tua apa yang begitu? Nggak ada. Orang tua hanya akan memberikan kepada anaknya kepada seseorang yang jelas pekerjaannya, yang jelas tabungannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana tabunganmu? Ingat, jangan terburu-buru ingin nikah sementara pekerjaanmu nggak jelas. Mau makan apa nanti? Mau makan apa? Bagaimana tempat tinggalmu nanti? Jadi semua mesti tertata dengan baik. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kalau mau mendapatkan restu atau menaklukkan hati calon mertuamu, pastikan pekerjaanmu jelas, pastikan tabunganmu jelas. Maka itu sangat-sangat efektif untuk menaklukkan calon mertuamu. So itu yang keempat, jelas pekerjaan dan tabungan. Dan kemudian yang kelima, tips menaklukkan hati calon mertua. Maka yang kelima adalah cobalah punya budaya. Saya dengan istri saya, sejak kami pacaran, kami punya budaya waktu kami pacaran. Jadi kalau dulu kami pacaran, ini istri saya selalu bawa makanan ke rumah. Entah itu buah-buahan, entah itu kue, selalu. Ya, itu bukan sih semacam menyogok supaya luluh hati orang tua, bukan. Itu jadi kebiasaan atau tradisi yang baik. Sama juga dengan saya waktu kami pacaran, ke orang tuanya, saya bawa sesuatu. Saya bawa makanan kah, saya bawa buah-buahan kah, pokoknya saya bawa sesuatu lah. Dan itu menjadi satu tradisi atau kebiasaan yang kami lakukan sampai hari ini kami nikah, kami lakukan itu. Tujuannya apa? Supaya orang tua bisa menilai bahwa anak-anak ini memperhatikan, tanda petik memperhatikan. So, belajarlah ketika mau ketemu dengan calon mertuamu, bawakanlah sesuatu. Entah itu buah, entah itu kue, atau yang lain. Itu yang penting. Kemudian yang kelima, yaitu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, tips menaklukkan hati calon mertua. Yang keenam adalah terbukalah terhadap calon mertuamu. Ini penting. Terbukalah dan jadi apalah, jadi apa adanya di hadapan mertuamu. Artinya, bilanglah ke calon mertuamu, saya serius, kami sudah menjalani berapa tahun, dan izin saya ingin serius menikah dengan anaknya bapak, dengan anaknya ibu. Jujur, tujuanmu apa gitu loh. Jangan datang ke sana ya cuman iya main-main, cuman ini aja. Jangan. Jadilah gentleman, jadilah jujur, jadilah terbuka. Itu satu penilaian plus. Itu nilai A plus itu. Kalau kita berani datang dan jujur terbuka apa adanya, itu satu nilai plus. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, tips menaklukkan hati calon mertua. Maka yang ketujuh adalah ibadah dan imanmu harus teguh. Harus teguh. Karena ini akan diperhatikan oleh calon mertuamu. Dia perhatikan orangnya, oh bagus ibadahnya, rajin beribadah, hidupnya juga bagus. Sudah lihat juga imanmu juga bagus. Orang tua mana sih gak suka anaknya sama seseorang yang takut akan Tuhan? Siapa? Rata-rata orang tua mau anaknya ke seseorang yang takut akan Tuhan. So ini penting banget. Jadi kalau engkau hari ini malas-malasan ibadah, tidak mau tahu tentang ibadah, dan imanmu juga asal-asalan, hari ini diperbaiki. Karena itu jadi satu penilaian penting. Dan yang terakhir teman-teman muda, tips menaklukkan hati calon mertua. Maka yang terakhir adalah cobalah dekati. Ini strategi. Tetapi duluan karaktermu bagus. Strateginya adalah cobalah dekati. Apa itu? Saudara-saudaranya.
ataupun sepupu-sepupunya. Jadi kalau ini cewekmu ya, atau ini cowokmu, dia punya saudara berapa, dia punya sepupu berapa, cobalah dekati mereka, akrablah ke mereka ya, karena kita tidak tahu lewat mereka aksesmu langsung cepat ke orang tua dia, calon mertuamu. Mereka akan cerita, oh dia itu baik, oh dia itu rajin beribadah, oh dia itu pekerjaannya jelas. Nah kadang-kadang mereka jadi penyambung lidah kita supaya calon mertua kita lebih percaya dan luluh. Itu strategi yang sangat efektif untuk menaklukkan hati calon mertua. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda, ada 8 poin tips menaklukkan hati calon mertua. Lakukanlah ini, dan saya percaya kalau engkau konsisten melakukan ini, maka engkau akan lihat, engkau akan dapatkan hati mertuamu sehingga engkau mendapatkan restu. Pesan saya, tetaplah semangat, jangan menyerah, tetap semangat, jangan menyerah, dan optimis, percaya bahwa engkau akan mendapatkan hatinya mertuamu. Ya, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.